Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal berapa ini? Hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Komunitas Indonesia di Los Angeles. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa saling bersilaturahmi, bermuajahah, dan tentunya mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bagi yang berhalangan Allah memberikan kemudahan urusannya, dan apabila ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhannya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimallah, saya diamanahi oleh salah satu pengurusnya untuk menyampaikan sedikit sharing ilmu yang dipilih adalah untuk karakteristik sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sahabat-sahabat yang semua memiliki keistimewaan, ya, dan berbagai macam karakter, berbagai macam keunggulan. Ya. Ada yang unggul di medan laga, ada yang unggul di dalam bisnis, banyak macamnya, dan banyak pula yang tentunya mereka selalu menghibahkan diri untuk berdakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya dalam benak kita, sahabat Rasulullah itu udah umur, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berusia 40, ya, 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Artinya bahwa ya kalau kita di sini yang berumur 40-50, sahabatnya juga seumuran, ya. Itu sudah wajar kalau kita berpikir seperti itu. Ternyata dari beberapa sahabat itu banyak sekali yang masih muda-muda belia, ya. Kita tidak terfikir kalau usia mereka itu sangat muda, tetapi pemahaman Islamnya sangat luar biasa, dan kita juga terheran-heran. Maka salah satunya, ya, sahabat yang diminta memimpin peperangan, Rasulullah hanya memberikan satu isyarat, ya, bukan syarat tapi isyarat. Beliau mengatakan siapa yang hafal surat Al-Baqarah, itu saja. Kemudian salah seorang pemuda, dia belum pernah turut berperang, ya, tetapi isyarat, ya, disyaratkan oleh Rasulullah SAW itu hanya dia yang memiliki. Kalau para sahabat itu kalau menghafal, dia kemudian mengamalkan apa yang sedang dihafalnya. Tidak akan pindah hafalan kalau belum melakukannya, ya. Itu salah satu ciri dari sahabat, kenapa mereka banyak yang tidak hafiz, ya. Nah, dengan syarat itu maka ditunjuklah pemuda itu, ya,
Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah sangat dekat dengan Rasulullah SAW, seperti Abu Bakar, ya sudah tentu itu karena teman main dari sejak kecil. Kemudian Abu Bakar yang gagah perkasa dan istilahnya ya alhamdulillah mendapatkan hidayah, kemudian bisa bergabung dengan kaum muslimin. Kemudian juga Utsman, ya, yang sangat pemalu dan dia businessman. Juga Ali radhiyallahu anhu yang piawai dalam berperang, ya. Maka pedangnya pun ada dua ujungnya, ya, membelah gitu, seperti lidah ular yang cabang. Dan Ali adalah juga salah satu sahabat Nabi SAW yang cerdas. Beliau bisa pada saat itu bisa menggabungkan antara ayat satu dan lainnya sehingga mudah difahami oleh pengikut-pengikut yang lain. Nah, ini yang karakteristik yang sangat banyak macamnya karena masing-masing punya keunggulan. Ini yang perlu kita ambil atau yang perlu kita contoh sehingga tidak seperti yang lainnya, oh dia bisa itu, saya juga bisa itu, dia bisa ini, saya juga bisa ini, gitu. Masing-masing memiliki keunggulan. Jadi kalau kita misalnya ya tidak mampu melanjutkan sekolah ya yang lebih tinggi, kita perlu memiliki sesuatu yang sangat istimewa, ya, yang bisa bukan kita banggakan, ya, bukan kita banggakan, tetapi menjadi pembeda, ya, menjadi pembeda dari yang lainnya. Contoh kalau kita sekolah, kalau semuanya rata-rata semua dapat A, semua nggak ada yang spesial, itu juga milihnya juga sulit, atau untuk kepilihnya agak sulit. Sama di tempat kerja, kalau tidak ada sesuatu yang istimewa dari karyawan itu, pasti agak sulit dapat promosi karena rata-rata sama, gitu, ya, rata-rata sama. Sedangkan kalau para sahabat ini memiliki keunggulan-keunggulan, ada yang mudah menghafal, kemudian ada yang cerdik, ya, salah satunya Suraqah, ya, itu juga dia dari mengejar Nabi SAW menjadi Muslim, dan dia punya punya kepiawaian, punya karakteristik yang unik, yaitu dia mampu melacak orang dimanapun saja berada, ya. Maka dia yang kurang dekat, ya, suaranya kurang jelas. Nah. Faktor U. Tapi memang saya orang lembut. Raya lembut, ya. Itu. Baik. Nah, sekarang mantap nih. Nah, untuk sahabat-sahabat yang lain, mereka juga berusaha untuk memiliki keistimewaan. Masing-masing punya keistimewaan. Maka ketika Rasulullah perlu sesuatu, selalu menunjuk seseorang. Oh, sini, pilih si ini, dia punya keunggulan ini. Oh, pilih si itu, dia punya keunggulan itu. Terus begitu. Ya, jadi kita juga sebisa mungkin kita memiliki sesuatu yang istimewa, yang lain daripada yang lain. Ya, misalnya mau pinjam duit, temui Pak Jo, misalnya gitu. Ya, cepat aja. Ya, mau pakai masjid dari Mas Aji, kan gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa sahabat yang akan saya coba sampaikan, ya, mudah-mudahan nggak terlalu panjang, ya. Antara lain adalah sahabat itu adalah Abdullah bin Abbas. Ada yang kenal? Ya, ada yang kita kenal, mereka kenal kita, ya. Nah, dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik manusia ialah pada generasiku, kemudian setelah generasinya, kemudian berikutnya. Demikian, ya, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nah, apa keunggulan dari Abdullah bin Abbas? Mungkin kita kurang familiar ya dengan Abdullah bin Abbas ini karena mereka lebih dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Nah, kalau Ibnu Abbas, oh yang mana? Belum tahu juga gitu. Kita sama-sama aja ya. Hah? Bukan, jadi Ibnu Abbas ini masih anak-anak ya. Jadi dia apa namanya seorang sahabat Nabi yang uh, membedakan karena di saat itu banyak sekali yang namanya Abdullah ya. Maka untuk membedakan dengan Abdullah yang lain, dia dijuluki dengan Ibnu Abbas ya. Dan kita kalau membaca hadis sering kita mendengar nama itu ya, Ibnu Abbas. Itu dia masih kecilnya suka dekat dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, dia itu belum berusia 13 tahun aja belum. Ya. Kita bisa bayangkan. Ya, kalau kita tadi mengira kalau kita yang 40 kan usianya dengan sahabat 40 kan gitu, atau yang 50, yang kurang lebih seusia. Tapi Ibnu Abbas ini masih anak-anak. Ya. Apa yang menjadi keistimewaan dari Ibnu Abbas adalah kecerdasannya, ya, kecerdasannya ini. Bahkan Rasulullah sendiri menjulukinya atau memberikan kedudukan sebagai kiainya umat. Ya, Ibnu Abbas ini yang masih segitu kecilnya ini disebut kiainya umat. Ya, pengetahuannya sangat luas. Dia selalu ingin lebih tahu dan ingin lebih dalam mempelajari segala sesuatunya. Ya. Dan dalam kehidupannya beliau ya menempuh dan dengan selalu membersamai Rasulullah SAW. Dan suatu ketika Rasulullah SAW menepuk bahunya seraya berdoa, ya Allah berilah ia ilmu agama yang mendalam dan ajarkanlah kepadanya takwil. Ya, ini doa Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Jadi kesukaannya keinginannya untuk belajar ilmu, beliau selalu membersamai Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi. Kemanapun Rasulullah pergi, ibaratnya dia tidak pernah absen dari majelis-majelis yang Rasulullah hadir. Ya. Ketika Rasulullah di situ dia itu. Nah, setelah wafatnya beliau ingin memperbanyak ilmu lagi, maka beliau bertanya kepada sahabat-sahabat senior tentang apa-apa yang pernah Rasulullah SAW sampaikan. Ya, maka dia kumpulkan itu semuanya karena Rasulullah sudah memberikan julukan kiai umat. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa Abdullah bin Abbas ini atau Ibnu Abbas ini memiliki bakat yang sangat luar biasa, ya. Sehingga kekayaan ilmunya sangat luas, ya. Kekayaan ilmunya sangat luas dalam pengetahuan dan juga tentang akhlak. Ya. Jadi beliau benar-benar mempelajari atau belajar dari Rasulullah SAW. Padahal ketika beliau wafat itu usia 63, dia baru berusia berapa? 13 tahun. 13 tahun itu baru lulus SD, mau SMP kan kalau kita gini. Iya enggak? Usianya ya segitu. Coba bisa kita bayangkan, anak yang seusia begitu sudah memiliki ilmu yang cukup luas. Ya. Nah, yang menjadi pedoman baginya, dia memiliki prinsip, ya, yaitu
ada 3 prinsip baik yang dia pegang, kemudian ada prinsip bagaimana dia menjauhinya. Ya, pertama beliau senang belajar ilmu, ya. Jadi dia kalau menjadi pembicara, ya, dia menjadi menarik bagi pendengarnya. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu orang menjadi tertarik. Kan ada kalau di antara anak-anak di sini ya, ada yang kalau ngomong ya ngomong aja. Tapi ada satu orang yang kemudian dikerubutin gitu, menjadi mereka interest gitu cara menyampaikannya. Itu pertama. Kemudian kedua, dia selalu memperhatikan pembicara, ya. Jadi ini pola bagaimana seseorang belajar dari orang lain. Bisa jadi ketika dia memperhatikan seseorang yang menyampaikan sesuatu, ya ada kekurangannya dan ada kelebihannya, itu udah pasti. Tapi dia ambil manfaatnya. Kemudian beliau juga berpikir bagaimana supaya ketika nanti saya berbicara itu bisa menarik perhatian. Apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dengan baik oleh orang yang mendengarkannya. Jadi pertama dia kalau berbicara itu menarik perhatian, kemudian dia selalu memperhatikan ucapan pembicara, dan yang ketiga adalah beliau sangat kalau memutuskan sesuatu beliau ngambil yang paling ringan. Jadi tidak memberatkan bagi orang lain. Diambil yang paling ringan. 3 perkara yang beliau jauhi adalah cari muka, ya, sifat mengambil muka. Artinya ya takabur, pengen dipuji dan lain sebagainya. Itu yang beliau hindari. Kemudian yang kedua adalah beliau berusaha menjauhi orang-orang yang rendah budi pekertinya, karena beliau sangat berpegang teguh pada akhlak. Beliau menjauhi orang-orang yang budi pekertinya kurang baik, ya, karena khawatir ketika bersama dengan orang-orang yang budi pekertinya kurang baik akan bisa terbawa, ya, atau terpengaruhi, atau bisa menjadikan pembawaan yang menjadi orang yang kurang berakhlak. Itu yang kedua. Kemudian yang jelas, ya, beliau sangat menjauhi dari perbuatan dosa, ya. Itu hanya sekelumit dari kecerdasan dari Ibnu Abbas, ya, yang sama Rasulullah SAW diberi julukan sebagai kiainya umat, karena beliau piawai dalam memutuskan sesuatu sehingga tidak memberatkan orang yang meminta pendapat padanya, ya. Dan beliau adalah yang banyak merawikan hadis, ya. Salah satunya, masih banyak lagi, maka sahabat-sahabat Rasulullah memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda, tapi memiliki keunggulan-unggulan. Yang tadi yang perkara yang selalu beliau pegang adalah ketika menyampaikan sesuatu itu menarik perhatian bagi yang mendengarnya, ya, nggak bikin bosen, nggak bikin ngantuk, nggak bikin orang lain selfie, nggak bikin orang lain habis status gitu, ya. Tetap menarik, menjadi perhatian, ingin mendengarkan apa yang beliau sampaikan. Yang kedua adalah beliau selalu memperhatikan kepada si pembawa atau si pembicara, ya, sangat diperhatikan. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, beliau cepat dan mudah untuk menangkapnya, sehingga semua hal yang disampaikan oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, beliau bisa fahami semuanya, ya. Artinya maka sering kita mendengar atau ketika membaca sebuah hadis Rasulullah SAW,
disebutkan ya bahwa dari Ibnu Abbas. Nah, itu salah satunya dari sahabat yang cerdas. Yang kedua adalah Mu'adz bin Jabal. Ya. Mu'adz bin Jabal ini beliau menjadi mu'alaf ya ketika berusia 18 tahun. Ya. Berusia berapa? 18 tahun. Jadi masih remaja. Artinya bahwa kalau tadi ketika Rasulullah SAW wafat saja beliau baru berusia 13 tahun. Tetapi bisa mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Ya. Dan ini adalah yang youth, usia 18 tahun. Ya, usia 18 tahun beliau baru mu'alaf, tetapi memiliki ya keunggulan bahwa Mu'adz bin Jabal ini adalah termasuk as-sabiqul awal. Ya, dari generasi awal ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki sebagai maaf, cendikiawan muslim di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliaulah yang banyak mengetahui tentang halal dan haram ya, fikihnya. Kemudian dijuluki sebagai Abu Abdurrahman ya. Mu'adz bin Jabal ini. Nah, ini ketika setelah memeluk agama Islam, beliau mempelajari ilmu-ilmu agama dan beliau paling menonjol adalah dalam masalah fikih ya. Fikih dan soal waris ya, fikih tentang waris. Dan Rasulullah sampai memberikan statement, pernyataan bahwa umatku yang paling tahu tentang hal halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. Ya, sampai beliau mengemukakan statement tersebut. Artinya bahwa benar-benar beliaulah yang mengetahui. Nah, beliau Mu'adz bin Jabal ini karena sudah memahami tentang fikihnya ya, maka ketika salah satu khalifah di Syria meninggal, maka diminta untuk menggantikannya ya. Ya, kemudian beliau dikirim ke Yaman ya, beliau dikirim ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hai Mu'adz, kalau engkau bertemu seseorang kemudian meminta pendapatmu tentang apa yang dia tanyakan, apa jawabanmu?" Maka beliau Mu'adz bin Jabal ini menyampaikan bahwa aku akan merujuk pada Al-Quran. Aku akan merujuk pada Al-Quran. Kalau kamu tidak temui di dalam Al-Quran, kata Rasulullah SAW, maka aku akan melihat dari hadismu ya Rasulullah. Ya, dari hadis. Nah, kemudian kalau kamu tidak menemui dalam sunnahku, apa yang kamu lakukan? Aku menggunakan akal pikiranku untuk berijtihad, ya, untuk beristihad, untuk memutuskan sebuah perkara. Ini. Nah, kecerdasan dan keberanian Mu'adz bin Jabal ini bisa dikatakan mirip seperti Khalifah Umar bin Khattab. Ya, kita mengetahui bahwa Umar bin Khattab memiliki keberanian sangat luar biasa, bahkan istilahnya setan pun takut dengan beliau. Ya, saking bukan serem ya, saking tegasnya ya dalam sebuah hal. Maka itu yang menjadikan Mu'adz bin Jabal ini setara ya dengan khalifah. Nah, kemudian kecerdasan beliau ya, banyak yang meminta pendapat ya. Termasuk juga
Umar bin Khattab, ya. Dan beliau ini murah, ringan tangan, ya, untuk membantu orang lain, sehingga eh, ketika kepemimpinan tadi pemimpin Syria wafat, ya, gubernur Suriah wafat, beliau menggantikannya, dan beliau wafat dalam usia 33 tahun. Artinya dari 18 tahun beliau mu'alaf, 33 tahun meninggal. Artinya berapa tahun? 15 tahun. Tetapi namanya cukup dikenal, ya. Sangat harum namanya, keberaniannya, kecerdasannya, pemahaman tentang fikih dan hukum-hukum waris, ya. Ini kalau bukan orang yang cerdas, ya, tentulah tidak akan mampu dia menjadi seorang gubernur di Syria, nggak akan diangkat. Artinya bukan nggak akan diangkat, memang ketika melihat seperti itu kan orang melihat kapasitasnya. Bisa kebayang usia 33 tahun, ya, itu wafat. Artinya umur berapa beliau menjadi gubernur Syria. Nah, sekarang lagi mau diusulkan kan ke MK usianya 30 tahun untuk yang menjadi capres, gitu. Ya, ini tuh udah 33 tahun tuh wafat, ya. Artinya sebelum usia itu udah menjadi gubernur. Sudah menjadi gubernur di Syria, ya. Nah, inilah kalau orang memiliki kemampuan, jadi tidak berdasarkan pada lihat udah banyak ya, banyak uban baru dipilih, ya, atau ya dan sebagainya lah, banyak pertimbangan, bukan karena uang tapi karena kapasitasnya, ya, kemampuannya, ilmunya, ini yang menjadi pertimbangan. Ya. Nah, beliau memiliki prinsip, kalau tadi Ibnu Abbas, prinsipnya apa tadi? 3 prinsip yang dipegang, 3 perkara dan 3 perkara yang lain. Apa? Ada yang masih ingat? Apa? Kalau tadi Ibnu Abbas menyampaikan 3 perkara, ya, yang pertama adalah dan menjauhi 3 perkara yang lain. Yang pertama, kalau berbicara untuk menarik perhatian dari yang yang mendengarkannya. Yang kedua, beliau selalu memperhatikan orang yang menyampaikan pembicaraan, ya, orang yang menyampaikan sesuatu, maka beliau juga mudah sekali menangkap apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiganya bahwa beliau tidak akan mendekati orang yang berbudi pekerti rendah, ya. Itu beliau akan menjauhi. Tapi yang beliau sebagai yang selalu beliau pegang adalah ketika berbicara untuk bisa menarik perhatian orang yang mendengarkan. Yang kedua, ketika beliau mendengarkan pembicaraan, beliau menyimak dengan baik, ya. Dan ketika memutuskan perkara, maka diberikan keputusan yang paling ringan, ya. Gitu. Nah, kalau Muaz bin Jabal ini, ya, beliau karena orang berilmu, maka prinsip beliau, silahkan kamu pelajari ilmu apa saja yang kalian sukai, apa saja. Beliau memberikan syarat atau memberikan pernyataan, ya, kalau ilmu itu setelah dipelajari maka diamalkan. Jadi harus dilakukan sehingga akan melekat, ya. Sama kan ketika kita belajar baca Quran, ya, udah diajarin ini, tapi kalau nggak diamalkan, bisa ingat nggak? Sulit, ya. Lupa lagi kan gitu. Nah, ini maka beliau punya prinsip, ketika kita belajar ilmu, silakan mencari ilmu apa saja yang kamu sukai, kemudian sebelumnya adalah mengamalkannya terlebih dahulu. Ini akan menjadi
mudah bagi seseorang untuk ingat, ya, gitu. Sama seperti ketika kita kecil diajari sholat, ya, begitu, dan kita ikuti, kita nggak lawan, pokoknya diajari begitu kita ikuti. Nah, itu demikian yang punya apa namanya menjadi prinsip atau pelajaran yang dapat kita ambil dari Muaz bin Jabal. Yang berikutnya adalah sahabat Zaid bin Thabit. Ya, beliau ini hanya berusia sampai 25 tahun. Ya, dari 612 sampai 637. Ini 25 tahun ya. Nah, beliau adalah sahabat yang ada yang ingat, beliau adalah yang menuliskan wahyu. Beliau adalah penulis. Maaf, bukan menulis wahyu. Artinya ketika apa yang disampaikan Rasulullah SAW, beliau tulis. Beliau sangat rapi dalam menulisnya, dan ketika berusia 11 tahun waktu itu, beliau salah satu keistimewaannya adalah sudah hafal 11 surat. Sama kan dengan kita, kulhu udah 4, ya kan, tabat 1, inna atau inaka 2, kan gitu. Banyak juga kita sama. Ya. Alhamdulillah. Sama 11 juga di. Sayang umur kita aja beda. Nah, ini beliau yang sangat terkenal dalam menghimpun Al-Quran, yang akhirnya kita bisa mendapatkan kumpulan ini karena jasa beliau. Ya, siapa namanya? Kita harus ingat, Zaid bin Thabit. Ya, Zaid bin Thabit. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, paling tidak ingat namanya. Ya, karena salah satu effort atau salah satu beliau lah yang bisa mengumpulkan, karena beliau yang kecerdasannya itu bisa menghafalkannya, ya. Kemudian beliau mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW untuk menuliskan wahyu yang diterima Rasulullah SAW, ya, untuk ditulisnya, sampai-sampai ketika Rasulullah berkirim surat kepada seseorang, ya, khawatir surat beliau ini akan ditambah atau dikurangi, ya, maka beliau mempercayakan pada Zaid bin Thabit, ya. Nah, beliau karena yang didakwai oleh beliau oleh Rasulullah SAW ini dari berbagai bangsa, maka beliau diminta untuk belajar bahasa Suryani. Bahasa Suryani ini bahasa Syria, ya, bahasa Syria kuno. Itu nanti terjadi perubahan di bahasa itu, ya. Kalau ini kan Suryani perempuan loh sini, ya. Tadi ada Suryadi, kita ngomong Suryani, bahasanya Suryani itu dari perubahan dari bahasa Syria kuno, ya. Surya, oh Surya, belum tahu, mungkin salah ketik. Ini hasil ini aja, nge-PA yang gini. Ya, jadi beliau mempelajari bahasa Suryani itu menghabiskan waktu berapa lama kira-kira? Kalau kita dulu bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari SMP belajar sama belajar, beliau hanya membutuhkan waktu 17 hari. Hanya dalam 17 hari udah bisa. Saking cerdasnya. Luar biasa. Kita aja bahasa Inggris yang itu udah, ya kan, masih Inggrisnya, banyak Indonesianya dari Inggrisnya. Logatnya Inggrisnya kadang-kadang Sunda, kadang Jawa. Lah yes toh. Gitu ya. Nah, pokoknya ada yesnya, ada bahasa Inggris. Nah ini beliau belajar. Untuk mempelajari, maka bikin surat untuk orang, ya, yang akan dituju oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengutus orang lain kecuali Zaid bin Thabit, karena tadi khawatir ditambahi, dikurangi apa yang Rasulullah inginkan. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat,
kemudian Abu Bakar menginginkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Quran, mengumpulkan wahyu Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan tak lama kemudian terjadilah peperangan yang banyak para menghafal Quran itu syuhada. Nah, ini menjadikan kekhawatiran Umar dan Abu Bakar. Bagaimana caranya ini supaya nanti Al-Quran ini tidak punah? Maka dipanggillah Zaid bin Thabit ya untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi beliau menolak ya. Awalnya menolak, kemudian didesak dengan berbagai macam alasan. Akhirnya alhamdulillah beliau menyetujui, maka dikumpulkanlah Al-Quran yang masih berada di beberapa tempat, ditulis oleh beberapa sahabat ya, di batu, di kulit, di pelepah ya, di daun dan sebagainya, dikumpulkan ya. Nah, ini beliau adalah sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Anda adalah seorang pemuda yang cerdas dan kami tidak meragukanmu. Ya, maka Zaid bin Thabit diminta untuk menghimpun Al-Quran. Ini ya, dan beliau juga meriwayatkan 92 hadis Bukhari ya dan Muslim ya. Kemudian Zaid diakui sebagai ulama Madinah ya, yang bidangnya meliputi ya fikih, fatwa dan lain sebagainya. Dan pada tahun 45 Hijriah ya, putranya Kharajah bin Zaid juga seorang tabi'in ya. Jadi keturunannya pun juga mengikuti bapaknya. Mudah-mudahan kita juga demikian, turunan kita menjadi orang-orang yang kuat pemahamannya di dalam Islam ya. Paling tidak kalau kita mengambil dari 3 sahabat tersebut ya, paling tidak anak-anak kita menjadi cerdas ya. Cerdas dalam pemahaman ilmu, suka dengan majelis ilmu ya, selalu menjauhi orang-orang yang akhlaknya kurang baik dan menjauhi perbuatan dosa ya. Insyaallah, sehingga beliau juga tidak lupa satu kata atau satu huruf pun di dalam Al-Quran ya. Kekuatan daya ingat dari Zaid bin Thabit ini sudah diakui ya. Itulah paling tidak kita sudah bisa mengenal 3 orang sahabat yang usianya jauh di bawah kita ya, tetapi sungguh luar biasa, memiliki keistimewaan. Tentunya ini bukan hanya yang 3 itu saja, kita masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang memiliki keistimewaan yang dengan berbagai macam karakteristiknya. Ya, tentunya kita hafal dengan 4 Khulafaur Rasyidin, ya, itu juga bukan orang yang sembarangan seperti tadi di awal saya sampaikan. Kemudian yang masih ingat 3 sahabat barusan? Nanti bentar lagi istri saya mau menyampaikan itu kuis. Yang bisa jawab dapat apa, Mi? Lontong sayur. Lontong sayur. Ya. Jadi yang pertama siapa tadi? Abdullah Ibnu Abbas ya, terdikenal dengan Ibnu Abbas. Apa keunggulan beliau? Ya, cerdas. Apa kecerdasan beliau? Sampai keistimewaannya beliau ini? Oke. Akhlak. Umur berapa beliau? 13 tahun ya. 13 tahun itu ketika Rasulullah wafat. Dia belum berusia 13 tahun, artinya 13 tahun masih mintip-mintip ya. Apa mintip-mintip? Ya gitu. Ya belum genap 13 tahun ya. Tapi beliau wafat pada usia muda ya. Ini. Dan Rasulullah mengatakan untuk berdoa kepada Allah untuk berikan ilmu agama yang mendalam ya. Kemudian beliau memiliki 3 prinsip ya. Pertama,
mengambil 3 perkara dan meninggalkan 3 perkara. Ya. Perkara pertama adalah selalu menarik perhatian ketika, bukan kita cari perhatian ya, supaya perhatian bukan cari perhatian, tapi ketika menyampaikan itu orang lain bisa tertarik gitu, ya. Bukan cari perhatian, beda ya. Kemudian dia selalu memperhatikan seorang pembicara, ya, termasuk salah satunya Rasulullah SAW, dan makanya beliau sangat cerdas dan selalu ingat, maka beliau sebagai salah satu penyampai pengingat hadis Nabi SAW yang cukup banyak, ya. Itu yang kedua adalah siapa? Muaz bin Jabal. Siapa Muaz bin Jabal? Ya, mualaf yang berusia 18 tahun, kemudian wafat dalam usia 33 tahun, tetapi beliau pernah menjadi gubernur Syria, ya, gubernur Syria. Dan ini yang paling tahu, yang pernah diutus ke Yaman untuk menyampaikan risalah Islam, karena beliau yang tahu tentang halal haram, ya. Ini adalah Muaz bin Jabal, ya. Pedomannya adalah apa? Ketika memutuskan sesuatu, beliau melihat apa? Merujuk kepada Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, beliau merujuk pada hadis. Kalau di hadis tidak ada, maka beliau menggunakan pengetahuannya, ya, artinya pola berpikirnya, pengetahuannya dengan apa yang disebut dengan ijtihad, ya. Kemudian prinsip beliau adalah untuk ilmu, ya. Ketika kita mengenal ilmu dan beramal, ya. Pelajarilah segala ilmu yang kamu sukai apapun, tetapi ya yang memberi kalian manfaat dan dengan ilmu itu sebelum mengamalkannya terlebih dahulu, ya. Ilmu itu sebelum mengamalkannya terlebih dahulu. Maka kita akan lebih mudah ingat dengan ilmu-ilmu, ya. Kalau kita cuma hanya tahu ikhfa, idgham dan lainnya, tapi nggak diamalkannya, ya hilang lagi. Cuman tahu ininya aja. Oh, ini hurufnya ini. Padahal yang paling penting bagaimana, ya kan? Bagaimana itu pengucapannya, membacanya, kan seperti itu. Jadi bagaimananya. Kemudian yang ketiga adalah Zaid bin Thabit, ya. Beliau adalah yang menghimpun Al-Quran, ya. Yang menghimpun Al-Quran, dan beliau yang paham tentang fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Dan mudah-mudahan ada Ustadz Said nih, kalau ada yang keliru mohon dikoreksi Ustadz. Dan ada yang lainnya. Oke, baik. Masih ada 5 menit, jatah saya sampai 7:30. Mudah-mudahan nggak ada yang bertanya, ya. Zaid bin Thabit. Yang apa? Mungkin ya. Tapi seperti tadi Abdullah bin Abbas, banyak namanya Abdullah, tapi untuk membedakan dengan yang lain, Rasulullah SAW memanggilnya dengan Ibnu Abbas, ya. Nah, mungkin juga Zaid yang lain banyak yang namanya sama, karena memang, nah ini bedanya orang Arab dengan orang Indonesia, ya. Makanya ketika nanya, ada yang memang orangnya baik, ya, cuman dia suka min aja gitu. Nama-nama siapa, sebutin ini. Itu bukan nama, itu terserah kamu. Kalau di Indonesia kan nama baik dijadikan satu kan gitu. Ya, kalau di sana nggak ada, adanya Zaid, kemudian Abdullah, Fatimah, kalau kemudian Zahra dan sebagainya, itu nama-nama begitu. Kalau kita enggak, kan digabung, ada Miftahuddin, Miftah itu adalah kunci, Udin adalah agama, ya kan, ada Tajuddin, Taj itu adalah mahkota, Udin itu adalah agama dan sebagainya, kita gabungin gitu. Itu mah bukan, ya saya juga nggak, itu Islam aja kita, bukan bahasa Arab ya gitu.
Nah, bedanya di situ. Jadi kalau kalau wajar kalau di apa namanya jazirah itu namanya banyak yang serupa. Ya, maka dia mengikatkannya kepada bapaknya. Nah, ini menjadi sebuah pedoman bagi kita. Maka kalau ada istri yang mengikatkan namanya ke suami, ini perlu direvisi. Harus ngikatnya ke bapaknya. Ah, karena bapaknya nggak bisa dipisahkan gitu. Iya. Nah, kasusnya ketika nggak lama dengan si suami itu, bingung dia mau ganti gitu. Nikah dengan suami yang lain, bingung lagi gitu. Nah, ini ada, kalau kita kan suka ada latah yang ngikutin aja gitu. Termasuk juga nanti tentang anak hasil adopsi. Ya, Rasulullah juga pernah mengadopsi, tetapi Rasulullah dipesan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memanggil dengan nama bapaknya, gitu. Ya, nah ini perlu hal yang perlu apa namanya pemahaman lagi yang lebih jauh supaya lebih pas ya. Karena hukum-hukum yang di sini memang saat ini berlaku di sini, tapi bisa saja berubah. Salah satu contohnya tadi kita ngobrol tentang orang-orang Indonesia yang punya satu nama aja, ya kan? Bingung ini mau di last name, first name, that's it. Di awal-awal nggak bisa, ditambahilah FNU, tambahilah ini NGN dan sebagainya, bingung ya gitu. Ada yang diulang ya kan, Acep Gorbacep gitu, namanya Gorbacep ya, nggak disebutin Mbak Dini, tenang aja, nggak ya gitu. Karena juga presiden pertama kalau Mas Parjo bilang juga cuma Soekarno, Soeharto gitu kan gitu. Untung dia nggak pergi apa namanya nggak ingin netap di Amerika, jadi nggak sibuk dengan urusan visa dan sebagainya, jadi nggak pernah urusan gitu. Ya, ini hal-hal yang perlu kita cermati dan kita perlu memahami bagaimana yang oleh Islam di apa namanya disyariatkan. Maka tadi siapa Muaz bin Jabal ya menyampaikan ketika akan memutuskan sesuatu maka berdasar pada Al-Quran. Kemudian kalau di Al-Quran nggak ada, melihat dari sunnah Nabi atau hadis. Kemudian kalau tidak ditemui juga dengan pengetahuan beliau, ya karena pengetahuan beliau sudah dijamin oleh Rasulullah SAW bahwa beliaulah ahlinya. Ya, walau alam bisawab. Perlu kalau ada astagfirullahaladzim, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahannya. Semua datang dari diri saya, kelemahan saya. Kalau ada benarnya, semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.